Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube kelas 42 3B01 Universitas Bina Sarana Informatika. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah drama audio yang berjudul Kisah Mistis di Tol Cipularang. Di segmen Scary Times episode 1. Selamat mendengarkan. Irfan dan keluarganya, yaitu Om Hendra, Bu Ningsih, dan Pak Bambang sedang berlibur lebaran di rumah Nenek Ija di kota Cilacap. Irfan, bangun nak, cepet cuci muka. Iya Bu. Hendra, bangunlah cepat, bantu abang nanti kemas barang, kita sarapan dulu. Yaelah bang, boleh banget sih lu. Ini juga udah mau bangun nih. Ningsih, sudah kamu kasih garam sayur ini? Sudah Bu. Bambang, sudah selesai kamu belah singkong itu? Sudah Bu, ini sekarang lagi aku rebus. Irfan dan keluarganya sarapan pagi sambil membicarakan rencana pulang mereka kembali ke Jakarta nanti siang. Setelah 1 minggu mereka berlibur lebaran di kota Cilacap. Tiba-tiba gelas di meja makan jatuh dan pecah tersenggol tangan Nenek Ija yang memiliki firasat tidak enak. Cucuku Irfan, ini nasinya nak. Makan yang banyak biar kamu gemuk kayak bapakmu. Siap Nek. Kak Bambang, kita jadi pulang siang hari ini kan? Soalnya besok aku udah mulai masuk kerja di kecamatan. Jadilah, aku juga sama, besok aku juga mau nugas di Polsek, Pasar Minggu, Jakarta. Aku juga sama Pak. Udah mulai masuk kuliah nih minggu ini. Wah, pada sibuk-sibuk banget ya. Beda memang. Mama pas sampai Jakarta mau langsung beres-beres rumah. Ya, nenek mah ditinggalin lagi nih. Astagfirullahaladzim. Perasaan nenek kok gak enak gini ya. Di halaman rumah Nenek Ija, Irfan, Bu Ningsih, Pak Bambang, dan Om Hendra berpamitan kepada Nenek Ija. Lalu saat mereka telah memasuki mobil, Nenek Ija menyuruh mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Namun Om Hendra yang sedang terburu-buru karena ada pekerjaan yang harus segera ia selesaikan di Jakarta, langsung menjalankan mobilnya tanpa berdoa dulu bersama-sama. Ibu, kita pulang dulu ya. Ibu jaga diri ya Bu, Ibu harus sehat terus. Bambang sayang sama Ibu. Iya Bu, Ibu sehat terus ya. Doain kita semua semoga sukses dan sehat di Jakarta. Iya anak-anakku, Ibu akan selalu mendoakan kalian. Kak Bambang, Irfan, Kak Ningsih, ayo kita berangkat. Nanti kita kemalaman. Besok aku kerja nih. Iya enggak, sabar. Kalian jangan lupa berdoa bersama dulu sebelum jalan. Kalian belum doa dulu atuh. Di dalam mobil Kijang LGX, Irfan dan Om Hendra duduk di kursi depan
Bu Ningsih dan Pak Bambang duduk di kursi tengah, sedangkan kursi belakang kosong dan hanya diisi beberapa barang. Mereka pun membicarakan tentang pekerjaan dan tugas mereka di Jakarta yang sudah menanti setelah 1 minggu mereka berlibur lebaran, dan membicarakan jalur mana yang akan mereka lalui. Akhirnya mereka memutuskan melalui tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang, yang terkenal mistis karena rawan kecelakaan yang dikaitkan dengan pembangunannya yang membelah Gunung Hejo yang sangat angker. Untuk mempersingkat jalur mereka, Irfan, kamu mulai kapan masuk kuliah lagi? Besok Senin Pak mulai masuk lagi, makanya aku juga minta buru-buru pulang. Oh, sama kayak papa dong. Besok Senin sudah mulai masuk kerja lagi. Iya nih, sama aku juga. Mana harus berangkat pagi-pagi lagi. Kita mau lewat jalur mana nih yang enak? Lewat Cipularang aja kali ya, biar cepet sampai. Iya, Ndra. Lewat Cipularang aja. Oke, sip, meluncur. pada sore hari mereka memasuki pintu tol Cipularang. Setelah beberapa saat mereka merasa jalan tol terasa sepi. Sedari tadi mereka masuk, tidak ada satupun kendaraan lain yang mereka temui. Kok jalan tolnya terasa sepi begini ya? Padahal biasanya kalau harus balik lebaran gini rame. Iya ya, perasaan dari pas kita masuk tol nggak ada mobil lain yang lewat. Iya nih, biasanya kan kalau arus balik lebaran suka macet ya. Emang kita lagi beruntung aja kali belum kena macetnya. Bisa aja nanti di depan sebentar lagi macet. Memasuki kilometer 120 tol Cipularang, Pak Bambang tiba-tiba berteriak ketakutan karena dia melihat uncang-uncang atau kaki raksasa yang berlari 3 langkah di depan mobilnya lalu menghilang begitu saja. Namun Irfan, Bu Ningsih dan Om Hendra tidak melihatnya, sehingga mereka merasa kalau Pak Bambang sedang kurang sehat dan berhalusinasi. Kenapa Pak? Pak, kenapa? Itu mah lihat mah, itu di depan ada uncang-uncang. Uncang-uncang itu apa Pak? Itu kelopak kaki raksasa lari di depan mobil kita. Apaan sih kak? Orang gak ada apa-apaan di depan. Halu aja nih bercandanya. Gak lucu. Itu tadi belakang Anda di depan. Masa kalian gak lihat sih segede itu? Udah, nggak usah dibahas. Kan Papa emang lagi kurang sehat, mungkin Papa salah lihat. Om Hendra yang menyetir mobil menguap di kilometer 120. Ia merasa tiba-tiba sangat ngantuk sekali. Padahal tadinya ia segar bugar dan tidak habis begadang. Namun nanti saat memasuki kilometer 90, Om Hendra akan tiba-tiba hilang rasa kantuknya. Lalu Irfan menawarkan untuk menggantikan Om Hendra menyetir mobil. Namun Om Hendra tidak mau dan malah terus berusaha menahan rasa kantuknya sambil menyetir. Aduh, kenapa ya tiba-tiba ngantuk gini? Padahal gak habis begadang. Sini Om, mau Irfan gantiin nyetir nggak? Biar Om bisa istirahat dulu. Gak usah Van. Kayaknya nanti juga ngantuknya hilang kok. Oh, yaudah Om, hati-hati. Kalau emang mau digantiin bilang aja. Masuki kilometer 97, Om Hendra tiba-tiba melihat nenek-nenek
dan seorang wanita yang bergandengan tangan menggunakan payung merah menyeberang di depan mobilnya. Padahal itu di jalan tol. Seharusnya tidak ada orang yang menyeberang sembarangan. Sontak itu membuat Om Hendra sangat kaget dan langsung membanting setirnya ke kiri hingga menabrak pembatas jalan beton dan membuat mereka berteriak kaget. Allah Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Keluar. Mereka semua keluar dari mobil sambil melihat bodi samping kiri mobil yang agak penuh dan menanyakan kepada Om Hendra mengapa tiba-tiba membanting setir ke kiri. Om Hendra pun menceritakan apa yang ia lihat, namun Irfan, Bu Ningsih, dan Pak Bambang tidak melihat siapapun yang menyeberang. Irfan merasa sepertinya itu karena efek dari Om Hendra yang sedang mengantuk. Ya, agak penuh nih dari sebelah kiri. Lagian Hendra kenapa sih tiba-tiba banting setir ke kiri? Kamu kenapa? Ini kak, tadi Hendra ngelihat nenek-nenek bersama perempuan berpayung merah tiba-tiba nyebrang. Ya udah, aku kaget, langsung aku banting aja setirnya ke kiri. Padahal kan nggak seharusnya orang sembarangan boleh nyebrang di jalan tol. Apaan sih, Indra? Gak mungkin di jalan tol ada yang nyebrang. Mana gak ada orang di depan. Mungkin Om ngantuk kali, jadi salah lihat. Enggak, Van. Tadi Om beneran lihat tahu. Ya udah, mending kita istirahat dulu, nenangin diri. Mereka pun memutuskan beristirahat dulu di rest area kilometer 97 yang tepat berada di kaki Gunung Hejo untuk menenangkan diri karena mereka masih kaget dengan peristiwa tadi yang hampir membuat mereka celaka. Kebetulan rest areanya dekat dengan lokasi peristiwa tadi, dan saat di rest area mereka merasa aneh karena sepanjang perjalanan mereka di jalan tol sangat sepi, tetapi di rest area sangat ramai karena memang sedang musim arus balik libur lebaran. Kok di rest area rame ya? Padahal tadi di jalan tol sepi ya. Iya, tadi juga kata orang-orang pada kena macet di jalan tol. Kok kita enggak ya? Iya ya Pak, aneh banget. Bahkan dari pertama kali masuk tol, kita nggak ketemu sama mobil. Ketemu mobil lain di rest area. Setelah maghrib, mereka melanjutkan perjalanan dan kemudi mobil pun digantikan oleh Irfan. Suasana di jalan tol pun kembali terasa sepi. Lalu muncul satu buah mobil misterius di belakang mereka yang memberikan lampu sorot dan klakson secara berulang-ulang kepada mobil mereka. Lalu Irfan pun memberikan jalan kepada mobil itu, tetapi mobil itu tidak menyalip dan malah terus memberikan klakson dan lampu sorot pada mobil mereka dan membuat mereka kesal dan memutuskan menegur mobil itu. Namun tiba-tiba mobil itu menghilang secara misterius. Om sini, biar aku aja gantian yang nyetir. Om istirahat aja. Iya enggak, biar Irfan aja yang bawa. Kakak jadi ngeri kalau kamu yang nyetir. Ya udah, Van. Om juga ngantuk banget nih dari tadi.
Irfan, itu mobil belakang ngasih lampu sorot terus ke mobil kita. Kasih jalan, Gi. Iya bu, mungkin dia lagi buru-buru. Dih, itu mobil udah dikasih jalan kok nggak nyalip sih? Malah ngelakson terus. Berisik. Iya nih pak, ngeselin banget. Berhentiin aja sih, tegur. Jadi gara-gara banget sih tuh orang. Gak jelas. Loh kok mobil yang tadi nggak ada sih? Kemana itu? Iya, tiba-tiba hilang ya, Pan. Mereka kebingungan dengan mobil misterius tadi dan sesekali melihat ke belakang mencari keberadaan mobil itu. Lalu saat Irfan melihat ke belakang, dari kaca spion tengah yang ada di dalam mobil terlihat sosok wanita berambut panjang dan berwajah buruk rupa duduk di kursi jajaran ketiga belakang mobil, yang membuat Irfan kaget dan menyuruh semuanya untuk menengok ke belakang melihat sosok itu apakah ada atau tidak, karena Irfan takut dirinya hanya salah lihat. Dan ternyata Pak Bambang, Om Hendra dan Bu Ningsih pun dapat melihat sosok itu. Mereka pun berteriak bersama-sama. Mereka sangat ketakutan. Lalu setelah beberapa saat, sosok itu pun menghilang. Iya bu, misterius banget tuh mobil. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa, Van? Coba deh, pada lihat ke kursi belakang. Apa aku salah lihat? Ya Allah, serem banget. Astagfirullah. Ya Allah, serem banget. Astagfirullah, Sosok tadi udah gak ada, alhamdulillah. Saat memasuki kilometer 95, Irfan melihat sosok kepala tanpa badan di pinggir jalan tol yang sontak membuatnya kaget dan berteriak, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Om Hendra pun menanyakan mengapa Irfan berteriak, namun Irfan tidak memberitahu kepada mereka apa yang Irfan lihat. Astagfirullah, itu kepala nggak ada badannya. Kenapa keluarga aku dapat gangguan terus ya Allah? Lindungilah dan selamatkan kami sampai tujuan ya Allah. Aku ngebut aja deh. Irfan, jangan ngebut-ngebut, udah malam. Irfan, ngapain sih ngebut-ngebut? Enggak apa-apa kok om, biar cepet sampai aja. Aku nggak boleh kasih tahu mereka kalau tadi aku melihat sosok kepala tanpa badan. Kasian mereka masih ketakutan banget lihat sosok buruk rupa di kursi belakang tadi. Apalagi ibu nangis mulu dari tadi. Di kilometer 90, Bu Ningsih meminta Irfan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan tol karena ingin pipis. Bu Ningsih pun diantar Pak Bambang ke semak-semak. Setelah selesai pipis, Bu Ningsih dan Pak Bambang kembali masuk ke dalam mobil. Namun Bu Ningsih tampak pucat dan tidak menjawab setiap diajak bicara. Van, berhenti dulu dong mobilnya. Di pinggir ibu kebelet pipis nih. Iya bu. Pah, antar ibu pipis yuk. Ya udah, ayo Bu, mau pipis di semak-semak. Udah bu. Yaudah yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Kak, udah pipisnya. Bu, kok dari tadi papa nanya nggak dijawab sih? Ibu marah sama bapak. Irfan dan keluarganya akhirnya sampai di Jakarta pada tengah malam dan langsung beristirahat tidur karena sangat kelelahan dengan perjalanan yang sangat menegangkan tadi. Alhamdulillah, kita udah sampai rumah. Iya pak, alhamdulillah. Kejadian-kejadian tadi jadi pengalaman buat kita.
Mungkin kita ada salah. Oh iya, pas kita berangkat, nenek nyuruh kita doa bersama dulu sebelum jalan. Tapi aku malah langsung tancap gas aja, gak menghiraukan perkataan nenek. Ya udah, jadiin pelajaran aja. Sekarang kita istirahat tidur. Bu Ningsih tidak ada di rumah sejak sesudah sarapan tadi pagi. Irfan dan Om Hendra juga Pak Bambang pun mencari dan menelpon Bu Ningsih. Namun teleponnya ternyata ada di rumah dan tidak dibawa Bu Ningsih. Lalu tiba-tiba suara HP Irfan berbunyi dan ia menerima telepon dari petugas tol kalau Bu Ningsih ada di pos jaga sesudah 1 hari dari tadi malam. Kabar itu pun membuat Irfan dan keluarganya kebingungan dan bertanya-tanya, lalu siapa yang ikut dengan mereka sampai ke rumah tadi malam kalau bukan Bu Ningsih. Ibu, kita mau sarapan apa? Ibu jangan dulu masak deh, masih capek. Aku beli nasi uduk di warung aja ya Bu, buat sarapan kita hari ini. Enggak, ibu, ayo kita sarapan dulu. Ini Irfan udah beli nasi uduk. Kaning sih, kok pucat banget sih? Kakak sakit ya? Ibu mana, Van? Papa mau berangkat kerja nih. Tadi ibu habis makan ke belakang, lagi di WC kali. Gak ada, Van, ibu. Gak ada di WC. Coba cari ibu di luar. Ibu lagi gak enak badan katanya. Gak kenapa-napa. Pak, aku udah cari keluar ke tetangga tapi nggak ada. Kemana ya ibu? Aku telepon juga nggak diangkat. Orang HP-nya ada di kamar, nggak ibu bawa. Pan, HP kamu bunyi noh, ada yang telepon. Halo, ini dengan siapa? Halo, ini dengan keluarga Bu Ningsih. Saya dari petugas tol. Iya betul Pak, ini saya anaknya. Ada apa ya Pak? Ini ibu kamu udah dari semalaman ada di pos jaga tol Cipularang. Dia nyasar. Semalam? Tadi pagi ibu saya ada Pak di rumah. Wah, berarti yang ngikut kita sampai ke rumah siapa? Bu Ningsih pun diantarkan pulang ke rumah oleh petugas tol. Akhirnya mereka pun bisa merasa tenang setelah beberapa kali hampir mengalami kecelakaan karena kejadian mistis yang mereka alami di tol Cipularang.